Kalau tadi Bapak Camat memberikan sambutan seperti tausiah, saya yang untung. Diteruskan dengan kepala ketua Syekh Mania dunia dan akhirat. Bukan lingkupnya cuma bukan Indonesia, sampai di dunia sekarang. Gus Duha ini dikenal orang di dunia dan di akhirat. Juga menyampaikan sambutan tadi mewakili daripada Syekhul Hajat, bukan sambutan juga tausiah. Bersyukur saya, berarti waktu saya berkurang. Alhamdulillah. Tetapi yang kurang enak tadi, yang membawa acara tadi menambahkan lagi karena waktu saya sedikit disambung sebagai kultum setelah sholat subuh. Kurang enak buat saya tadi. Padahal saya dari subuh tadi sampai sekarang belum tidur. Ini nanti bersambung lagi acara sampai jam 12:30. Belum lagi tidur lagi sampai jam 2:30. Belum tidur adzan subuh. Suruh kultum apa yang mau saya bawakan? Paling tidak cerita yang paling utama nanti saya beri bocoran dulu di kultum nanti, bagaimana nikmatnya orang mengenal yang namanya bantal dan kulit. Itu ya. Alhamdulillah. Supaya tidak ngantuk ya. Supaya tidak ngantuk. Alhamdulillah di kesempatan ini kepada semua para yang hadir ke tempat ini saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Kita bisa kumpul bersama, bisa saling mengenal. Tadi sebetulnya disebutkan kalau saya dikenalkan Abdurrahman Fahmi, ada yang bilang hadiknya Habib Syekh, saudara kandung Habib Syekh, keponakan Habib Syekh. Itu sebetulnya saya agak merasa sedih saya. Betul sedih, kenapa? Tampil saya kok Habib Syekh yang membawa, bukan tampil saya dengan nama saya sendiri enggak. Jadi menonjol saya kalau karena diri saya sendiri kan bisa wah dibanggakan, tapi tidak, tetap alhamdulillah. Betul, saya ini keponakan Habib Syekh, bukan satu kebanggaan untuk diri saya, karena kalau saya tidak sopan berarti saya mencoreng nama Habib Syekh. Jadi di sini kesempatan saya ini juga sudah atas izin dari Habib Syekh untuk bisa ke tempat ini, dan sebelumnya juga karena saya dirawuhi, didatangi oleh keluarga besar daripada Syekhul Hajat kemarin ke rumah saya, dan kebetulan di hari ini saya juga istilahnya berbalas pantun ya, berbalas pantun. Cuman waktu ke rumah saya cuma 2 menit, tetapi kalau saya di sini harus bermalam di sini. Aduh, juga kurang enak sebetulnya. Tapi apa boleh buat, namanya tamu seperti mayit. Tamu itu seperti mayit, tergantung yang membawa. Mayit itu nggak mungkin protes, tolong saya dibawa agak diangkat sedikit ke atas, agak dimiringkan, nggak ada. Terserah mayit itu mau diangkat, mau dilempar, mau ditendang, mau terserah yang membawa itu mayit. Betul pun saya, karena saya mayit terserah mau disuruh tidur sini oke, mau suruh tidur di masjid oke, disuruh pulang jangan, karena tengah malam tidak bisa pulang ke Solo, ke Jawa ya. Tolong semacam itu, alhamdulillah. Di kesempatan ini dengan tema yang sama seperti hari-hari kemarin, tetap kita memeriahkan namanya Tahun Baru Hijriah. Insya Allah kalau kita setiap hari memeriahkan tahun baru Hijriah, kita selalu tahun baru terus, tidak ada tahun lama. Tahun baru nikmat. Apalagi kemarin sempat dibaca di Facebook ada berita dari MUI bahwa tanggal 1 Hijriahnya itu hari Senin, bukan hari Minggu kemarin. Wah, macam-macam. Berarti tanggal 1 hari Senin kita tahun baru, hari Selasa tahun baru, hari Rabu tahun baru, hari Kamis tahun baru, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, terus tahun baru. Tidak ada tahun lama sama sekali, selalu baru. Berarti kalau kita setiap hari tahun baru, insya Allah iman dan takwa kita selalu baru ya, selalu baru. Jangan cuma HP-nya yang baru ya, jangan cuma chargernya yang baru, jangan cuma hanya kerudung yang baru, jangan cuma baju kokonya, jangan cuma sarungnya, jangan cuma mobilnya, jangan cuma, bukan saya nyebut ya, saya tidak menyebut istri loh. Kalau saya bilang nyebut istri, saya punya istri yang lama di rumah, tapi selalu baru terus, yang di rumah itu tidak pernah lama, karena setiap hari saya tinggal, jadi ketemu baru terus ya. Tapi kalau kita selalu ketemu terus berarti lama terus. Maaf bagi yang tidak pernah ditinggal, kesian, berarti Anda lama semua aja ya. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Ini berarti tidak boleh menyinggung yang namanya istri ya, adik-adik ya. Belum punya istri nyebut itu, istri marah tadi ini. Ya, kita lanjut.
untuk mengisi tahun baru Hijriah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an seperti ayat yang saya bawakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Hai hamba-hambaku, tolong adik-adik kalau mau ikut tahun baru dengerin ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, hai umat-umat, hai manusia-manusia, hai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, bergegas-gegaslah, kejarlah, carilah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ampunan itu tidak mungkin datang kalau tidak kita kejar atau kita cari. Kita merasa 1 tahun kemarin kita penuh dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hari kita masih hidup, ayo kita kejar ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kita paksakan, kita kejar ke dalam ampunan Allah tadi supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan oleh Allah untuk mengejar ampunannya Allah Subhanahu wa taala wa jannah, dan juga mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti surga itu tidak ada jaminan bahwa saya anak seorang kiai, saya anak seorang ustadz, saya anak seorang saudagar, seorang pemimpin, seorang presiden, seorang raja, tidak menjamin surganya Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengejar itu yang namanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti dua ini, ampunan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita kejar, harus kita cari. Berarti selain dua ini tidak perlu kita cari. Dunia tidak perlu kita cari. Seperti kita mendengar para ulama mengatakan jaminan Allah, yang namanya dunia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya harta dijamin oleh Allah, yang namanya kekayaan dijamin oleh Allah, yang namanya pangkat dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya dunia semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali surga tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya bawakan kemarin di Masjid Miftahul Jannah di Sanga-Sanga kemarin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memberikan surganya kepada manusia, kepada hamba-hambanya yang dia tidak mencari surga itu. Karena apa? Menuju surganya Allah Subhanahu wa taala itu perlu adanya jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala Allah menciptakan surga dan menciptakan neraka, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, prepare, persiapan Allah untuk yang namanya manusia. Disiapkan oleh Allah surga dan neraka. Tetapi Allah memberikan rambu-rambu. Kalau engkau wahai manusia ingin ke surganya Allah Subhanahu wa taala, jalanlah ke jalan siratal mustaqim. Salat Anda, puasa Anda, zakat Anda, sedekah Anda, birrul walidain Anda, dan semua hubungan kebaikan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala itu menjamin kepada jalannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu berat, tidak gampang. Surga itu tidak berat, tidak gampang. Surga itu berat untuk kita. Beb, kok berat surga? Iya. Surga itu berat atau berat atau ringan menuju surga Allah? Saya mau tanya sama adik-adik ini. Ringan. Saya mau tanya yang menjawab ringan tadi. Tatkala adik ini mendengar, sebentar loh, ini bukan ini bukan sendalku, ini coba, ini ilmu ya. Ada betulnya, ada kelirnya, dengerin Pak. Ini untuk semua. Kalau Anda mengatakan surga itu ringan, coba saya mau tanya, sudahkah Anda tatkala mendengarkan adzan zuhur jam 12 kurang 5 menit, Anda langsung sholat atau masih main bola atau main Facebookan? Mau tanya saya. Mendengarkan adzan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda dulukan atau Anda dipanggil oleh teman Anda untuk diajak main? Berarti berat atau mudah surga itu?
ya kan? Menuju nerakanya Allah. Neraka itu ringan atau berat? Ringan. Neraka itu ringan, tidak berat. Jangan sholat, neraka, ya toh? Jangan puasa, neraka. Minum minuman keras, neraka. Ya. Ini sebentar. Ini kita tidak akan menyalahkan orang, salahkan diri kita masing-masing. Salahkan diri kita masing-masing. Kita akui kita belum bisa mendapatkan surganya Allah, belum dapat kita ini. Belum mendapatkan, jauh. Kita jauh sekali untuk mendapatkan surganya Allah karena amal kita jauh daripada jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini melihat surga itu secara akal kita berat. Ya, berat. Tengah malam enak-enaknya tidur di waktu hujan, dibangunin suruh sholat tahajud, aduh beratnya. Kalau bisa beb, kencing aja pun gak usah bangun dari tempat tidur beb, di tempat tidur aja beb, daripada bangun karena enaknya tidur. Ya, ini suruh bangun dalam keadaan dingin, ke kamar mandi, ambil air wudhu, dingin suruh sholat. Allah. Padahal lagi asik-asik mimpi bertemu dengan yang namanya malaikat wanita. Padahal ada malaikat wanita, tidak ada. Itu berat, surga itu berat. Tetapi hadirin rahimakumullah, kenapa yang berat justru Allah tidak menjamin untuk diri kita, yang ringan Allah jamin untuk diri kita? Karena Allah ingin mengetahui darah kita sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan pada kita dalam Al-Quran, Tabarakalladzi khalaqa, tabarakalladzi Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan, Allah yang menciptakan kematian, Allah menghidupkan kita, Allah mematikan kita. Tujuannya untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku mau melihat siapa yang paling baik amalnya, karena Allah tidak menjamin surga untuk kita sekalian. Yang dilihat oleh Allah amalnya baik, dimasukkan surga oleh Allah, tidak dijamin. Nah, kita mau tidak berbuat baik? Kalau kita mau berbuat baik, kita dapat surganya Allah. Dijamin oleh Allah kalau kita mau berbuat baik dulu. Sholat kita tepat waktunya, tidak ada sholat yang terlambat. Sholat asar ya sholat asar, waktu zuhur sholat zuhur. Tapi subhanallah kebanyakan manusia yang ada di Indonesia, yang di Kaltim mungkin tidak ada, yang banyak di Jawa, daerah Jawa, subhanallah waktu sholat itu kalau di secara hukum ada 5, kalau di daerah Jawa ada 7 waktunya. Subuh, zuhur, asar, ya ada asar. Setelah asar bukan maghrib, ada syarif. Asar dan maghrib, waktu sholat asar tapi di waktu adzan maghrib. Itu di Jawa. Waktu saya sama orang Jawa tanya, loh kamu kok sampai semua dari mana ilmunya? Oh maaf, dari Kaltim. Oh ternyata ilmunya dari sini, gitu deh. Jadi kejangkit orang-orang sini. Tapi bukan di sini, daerah Kaltim sini enggak ada di sini ya. Sini enggak beda sini. Enggak beda, enggak ada di sini. Kita ini kelebihan kita itu subhanallah, setiap mendengarkan azan zuhur kita merasa oh waktu zuhur itu panjang. Masih panjang, jam 12 azan, nanti aja azan lagi jam 3, ada waktu 3 jam, enak main dulu lah. Kerja dulu, bisnis dulu dan lain sebagainya. Setelah kita terbuai dengan dunia kita, mendengar azan asar, Allahu Akbar, astagfirullah, saya belum azan, merasa menyesal. Terus cepat-cepat air wudhu, sholat zuhur lagi di waktu azan asar. Maghrib pun begitu, azan maghrib, astagfirullah, wudhu, sholatnya sholat asar. Tidak pernah tepat waktu itu kita. Maka Allah mengatakan, ayo wasari'u ila maghfirah, cari ampunannya Allah karena kita ini penuh dengan dosa, penuh dengan salah kita ini. Ayo kita cari ampunannya Allah supaya kita bisa mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah mengatakan ardhas samawat wal ard, luasnya syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu luasnya 7 kali langit dan 7 kali bumi. Luas langit 7 kali langit, 7 kali bumi luasnya. Jadi umpama Allah Subhanahu wa ta'ala itu dari mulai Adam alaihissalam
sampai nanti manusia terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kiamat, itu semua masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangat cukup. Karena luasnya 7 kali luas langit, 7 kali luas bumi. Sedangkan bumi yang 1 kali gini aja, miliaran manusia, kita alhamdulillah tetap tidur dengan kita bisa tidur terlentang, tidak harus dengan berdiri tidur kita. Walaupun banyaknya umat di Indonesia aja, 200 juta manusia di Indonesia ini, tetap tidur kita dengan enak di tempat tidur, dengan kita bisa membujurkan kaki, bisa mau tidur dengan miring, bisa mau tidur dengan angkat pantat, bisa mau tidur bisa, karena luasnya Indonesia. Tetapi kata Allah SWT, itu yang namanya surganya Allah yang luasnya langit 7 kali, bumi 7 kali, uiddat lil muttaqin. Hanya Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau tahu jumlah orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan yang namanya manusia. Ambil contoh jumlah manusia tadi, kalau kita taruh di satu sebanyak amben ini, manusia itu ada yang Islam, ada yang non-Islam, ada yang taat, ada yang tidak taat. Banyak Allah ciptakan yang nama manusia. Nah, dari manusia tadi disaring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua oleh Allah dipilih. Tidak semua manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipilih oleh Allah, disaring, keluar sari manusia tadi. Dari manusia-manusia keluar pilihan Allah yang namanya orang Islam. Berarti orang Islam itu bagian dari jumlah manusia. Berarti yang Islam ini kan tidak semua manusia Islam. Ada yang dibuang, ada yang tidak Islam dibuang oleh Allah SWT. Diambil orang Islam. Nah, Islam ini tadi belum bertakwa, disaring lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, timbul akhir daripada saringan terakhir yang namanya orang-orang bertakwa. Berarti jumlah orang bertakwa ini banyak atau sedikit? Sedikit. Saringan ketiga manusia baru termasuk orang bertakwa. Kita bayangkan Allah menciptakan surga itu luasnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi, hanya untuk saringan orang bertakwa yang jumlahnya sepertiga manusia. Sepertiga jumlah manusia. Itu misalnya Anda tidur di surganya Allah, misalnya kaki Anda di ujung sana, tangan di ujung sana, itu tidak mungkin bersentuhan dengan orang lain karena luasnya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cuma sedikit. Yang jadi pertanyaan, di manakah golongan kita ini? Di golongan manusia atau orang Islam atau orang bertakwa? Ini kita di mana sekarang kita? Di mana tempatnya? Nah, di ayat selanjutnya Allah meneruskan, setelah uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa kepada Allah, yang termasuk saringan orang ketiga tadi ini, yaitu orang-orang siapa bertakwa tadi? Kata Allah, ciri-ciri pertama setelah menjalankan perintahnya Allah, sholat 5 waktu, menjalankan rukun Islam dengan sempurna, menjalankan rukun iman dengan sempurna, ditambah dengan apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang gemar sedekah, gemar infak dalam keadaan dia sempit atau dalam keadaan dia lapang. Itulah orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang gemar sedekah itu bukan orang-orang yang pilih-pilih. Kalau yang datang misalnya ini panitia, ada panitia korban atau bangunan masjid, ternyata yang datang orangnya laki-laki yang ganteng, wah dikasih banyak. Yang datang orang sudah tua dan ada jalan sama gerak-gerak gitu terus, sama bicara bertetap, oh dikasih 10.000, sudah gitu uang yang paling kotor. Ini terjadi pada biasanya pada kaum laki-laki. Maaf ya, ini saya memberi contoh, kaum laki-laki ini kalau memberi surganya Allah itu dengan harga yang sangat murah sekali. Tapi kalau beli HP dengan harga jutaan ya. Bahkan ada yang beli sampai 5 juta, ada yang 10 juta, harga 5 juta kok murah, tidak 10 juta ditawarin gitu, karena baca di hati. Tapi waktu beli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu waktu subhanallah
dikala seorang laki-laki tadi ini kita bicara orang laki-laki. Seperti saya juga orang laki-laki. Ini kita jujur aja. Di waktu kita sholat Jumat di masjid, mendengarkan khutbah lagi ceramah, khutbah Jumat, biasanya di masjid itu kaleng keliling, ya kan? Diputar kaleng tadi. Untuk apa? Mencari infak. Siapa yang mau infak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kebetulan infak kaleng tadi datang ke depan saya persis. Saya buka di dompet saya, ada uang warna merah, ada uang warna biru, ada uang warna hijau, ada uang warna abu-abu. Merahnya ada 2, birunya ada 5, hijaunya ada 1, abu-abunya ada 2. Kira-kira mana yang saya keluarkan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang saya keluarkan ternyata waktu saya tarik keliru yang merah, saya taruh lagi sebelah, saya ambil yang warna abu-abu 2, saya ambil 1. Ketarik kok abu-abu yang baru, saya taruh lagi, saya tukar dengan abu-abu yang sudah lecek, udah kotor, saya masuk ke kotak infak. Berapa abu-abu itu? Rp2.000 untuk beri surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rp2.000. Maaf, ini kalau ada orang miskin minta itu kita kasih uang 2.000, dibuang sekarang ini, dibuang atau udah dimaki-maki. Apa 2.000? Ini untuk beli permen aja tidak dapat sekarang ini, Bu. Apa 2.000? Ini orang minta surganya Allah dengan Rp2.000. Itu mungkin di halaman surga aja asal malaikat sudah ujung paling belakang sana aja masuk dekat-dekat ke surganya Allah. Rp2.000. Nah, kebetulan di sebelah saya ini ada seorang laki-laki yang konon beritanya termasuk orang-orang yang agak-agak kikir. Yang istilahnya apa? Yang tidak mau memberikan uangnya dengan mudah. Subhanallah, waktu kotak tadi jalan ke orang tadi, dia paksa keluar dari kantongnya, cari keluar sampai dapat 2.000. Keluarkan semua uang isinya, keluar 2.000, dimasukkan dalam kantong ini dari infak tadi. Sama seperti saya 2.000. Masuk. Terus keliling. Nah, subhanallah, di belakang bapak, di belakang orang tadi yang mengeluarkan 2.000 dengan sulit tadi, di belakang itu ada orang dijawil, dia disenggol, Pak, dikasih 100.000-an. Dikira bapak tadi yang orang yang kikir tadi, dipikir orang tadi ini minta tolong dimasukkan ke kotak infak, diambil, diterima, dimasukkan kotak infak 100.000, tong. Terus setelah sholat Pak bilang, Pak, maaf Pak, tadi itu uang bukan uang saya, uang Bapak keluar dari kantong jatuh Pak. Karena apa? Karena Bapak kikir, oleh Allah dikeluarkan 100, sehingga infak Bapak 102.000. Makanya kalau orang kikir itu nanti terakhirnya rugi sendiri, ya kan? Dikira uangnya orang, ternyata uang dia jatuh, tidak tahu, dia pulang dibuka, betul nih, tidak ada nih. Ini pernah terjadi pada diri saya akui. Saya pernah dapat uang dari teman, saya taruh di baju, ternyata baju itu habis saya pakai, saya gantung di lemari, lama tidak saya pakai. Kebetulan waktu saya mau ke masjid Jumat, baju itu saya pakai lagi, saya ambil 2.000-an, ada 2, saya masuk dalam kantong, ada 5.000-an juga. Nah, uang dari teman tadi tidak tahu ada di kantong saya. Subhanallah, waktu setelah selesai sholat Jumat ini sudah, saya mau pulang, ambil motor, bayar parkir. Saya biasa bayar parkir itu karena maaf, bukan saya pamer, saya ambil, saya kasih orang tanpa saya lihat. Subhanallah, waktu saya ambil, saya kasihkan orang tadi, dia subhanallah, itu kalau bisa saya mau dirangkul, mau dicium dari kepala sampai kaki, mau dicium sama dia. Dia masa belum pernah dapat 1 kali parkir dengan uang sebanyak itu. Saya dapat, saya kasihkan orang tadi, saya lihat, karena biasa saya semacam itu, karena saya merasa tidak pernah taruh uang gede di kantong saya ini. Jujur aja, tidak pernah punya uang besar saya ini, uang saya kecil semua. Kalau besar mau ngantongnya berat, besar sekali, gimana ngantongnya ya? Uangnya kecil-kecil semua. Subhanallah, tadi orang tadi saya dirangkul sama tukang parkir, Pak Habib, terima kasih, insya Allah memberikan rezeki pada Anda lebih banyak. Saya tengah begitu, ini kok tidak sebiasa seperti itu. Terus saya punya akal, teman parkirnya saya tanya, Mas tolong tanya sama Mas tadi itu kenapa dia kok berbuat sama saya, kenapa? Belum pernah saya selama kenal dia parkir seperti ini, dia berbuat baik sama saya. Tanya ada Pak. Terus sorenya saya ke masjid lagi, Beb, maaf Beb, tadi aku kasih pada dia uang 50.000. Waduh,
saya nyesel 50.000 ya Allah. Saya buka 2.000 ada di kantong saya. Oh ya sudah, nasib dia baik karena saya orang kikir. Niat dari rumah bayar parkir 2.000, ya sudah itu Allah mengendaki 50.000 di situ dia. Jadi jangan jadi orang kikir. Orang kikir itu tidak mungkin dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.000 kok beli surga? Coba saya mau tanya adik-adik yang merokok lah, bapak-bapak yang merokok, saya mau tanya, berapa satu pak rokok, berapa harganya sekarang ini? 50. Coba satu batang 1.000 atau 1.500? Ya, satu batang. Satu pak ada yang 15.000, ada yang 20.000. Konon beritanya, karena saya tidak merokok, tidak tahu harganya. Berani beli itu kadang tidak punya rokok. Waktu mau merokok tidak ada rokok itu subhanallah, kadang sampai cari semua di laci-laci ada 1.000 dikumpulin untuk beli rokok, berani beli. Tapi surga kok 2.000 uang yang lecek. Allahu Akbar. Kata malaikat, manusia, kau 2.000 tapi surga yang lecek. Nanti kamu di depan pintu yang paling ujung, yang orang tidak mungkin lihat dia, kamu, dan tidak ada Allah, malaikat pun tidak mungkin dekat kepada kamu, paling jauh sendiri karena 2.000 uang kamu. Jadi orang-orang yang infak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bertakwa kepada Allah. Terus bagaimana Beb, kok saya tidak punya uang, masa 2.000 tidak bisa untuk infak? Nah gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak melihat jumlah banyak sedikitnya infak yang kita keluarkan, tetapi harus tahu porsi diri kita. Orang yang punya uang 1 juta rupiah, dia infak dengan 10.000 rupiah. Sama orang punya uang 1.000 rupiah, dia infak 500 rupiah. Mana lebih mulia? Punya uang 1.000 infak 500 rupiah. Kenapa? Dia infakkan 50% hartanya. Punya uang 1 juta 10.000, oh berarti tidak ikhlas. Harusnya kalau dia mengeluarkan ya banyak 100.000. Nah itu termasuk orang-orang yang bijak ya, macam itu. Jadi kita jangan orang kaya mengeluarkan, yang penting infak, sedekah kita keluarkan 1.000 rupiah, 2.000, jangan. Harus melihat kondisi kita bagaimana. Surganya Allah dibayar dengan infak harta. Beb, bagaimana kok saya tidak punya harta? Saya seorang guru Beb misalnya, tidak punya harta. Orang yang tidak punya harta punya ilmu, infak dengan ilmunya. Beb, saya bukan seorang guru, tidak punya harta Beb. Saya punya tenaga. Orang yang punya tenaga infak dengan tenaganya. Yang punya pengalaman dengan pengalamannya.